persembahan bisa melalui transfer di nomor rekening ini. Biarkan ku terjatuh, bukan aman bersamamu, kau besertaku. Terus maju hancurkan musuhku, bersamamu pahlawan hidupku. Tak gentar ku berjalan, sebab Engkaulah kekuatanku. Takkan pernah tergoyahkan, takkan pernah terkalahkan, sebab Engkaulah pembelaku. Walau gunung kan terhempas dan laut pun bergelora, selamanya Engkaulah Tuhan keselamatanku. Badai hidup, kau tak biarkan ku terjatuh, bukan aman bersamamu, kau besertaku. Terus maju hancurkan musuhku, bersamamu pahlawan hidupku. Tak gentar ku berjalan, sebab Engkaulah kekuatanku. Takkan pernah tergoyahkan, takkan pernah terkalahkan, sebab Engkaulah pembelaku. Walau gunung kan terhempas dan laut pun bergelora, selamanya Engkaulah Tuhan keselamatanku. Kekuatanku, takkan pernah tergoyahkan, takkan pernah terkalahkan, sebab Engkaulah kekuatanku. Takkan pernah tergoyahkan, takkan pernah terkalahkan, sebab Engkau pembelaku. Walau gunung kan terhempas dan laut pun bergelora, selamanya Engkaulah Tuhan, selamanya Engkaulah Raja, selamanya Engkaulah Tuhan keselamatanku. Halo teman-teman yang sudah pulang hari ini. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam bagi semua yang menikmati ibadah online hari ini. Sebelumnya saya mau mengucapkan happy birthday untuk House of Messianic Encounter yang kedua. Semoga apa yang menjadi cita-citanya Tuhan bisa tergenapi bagi setiap kita di tempat ini. Ada amin? Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa.
Tuhan, terima kasih untuk hari ini, setiap penyertaan Tuhan bagi setiap kami, setiap kebaikan-Mu bagi setiap kami. Kami bersyukur Tuhan di tahun ketiga ini supaya kami bisa terus sungguh-sungguh, bisa apa yang menjadi cita-cita-Mu bisa tergenapi bagi setiap kami. Sebelum kami mendengarkan firman-Mu, kami juga berdoa untuk hamba-Mu yang akan melayani hari ini Tuhan, biar Tuhan urapi setiap perkataannya supaya bisa menjadi rema bagi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom teman-teman semua, kita ketemu lagi di hari Minggu ini, berarti kita masih sehat, puji Tuhan, masih siap untuk diubahkan lebih baik setiap hari, dan saya percaya setiap kita dalam lindungan Tuhan. Oke, hari ini saya mau sampaikan sesuatu tentang yang namanya persistence. Simpelnya, persistence adalah kegigihan. Gitu. Saya dikasih kisi-kisi bahwa kita lagi sama-sama belajar buat dimuridkan untuk terus taat, setia, dan lain sebagainya. Seringkali kita keliru untuk ketika orang nanti keluar daripada pemuritan tertentu, mungkin bukannya nggak taat sih dia gitu. Tetapi karena mungkin orang yang jadi murid nggak punya kegigihan gitu. Jadi belum tentu setiap orang yang mental dari pemuritan pasti nggak taat. Tapi mungkin aja nggak punya yang namanya persistence ini. Karena dia pikir mungkin ketika dimuridkan akan seolah-olah jadi gampang, harus nyaman buat hidupnya, dan lain-lain seperti itu yang dia pikirkan. Nah, hari ini kita mau belajar dengan detail apa itu persistence. Ada faktor-faktor di dalamnya supaya kita jadi gigih dan kita siap menghadapi apapun proses ketika kita masuk di dalam yang namanya pemuritan itu. Dan kita bisa menikmati semua prosesnya sampai tujuan Tuhan tercapai dalam kehidupan kita. Oke? Nah, simpelnya persisten adalah kemampuan untuk gigih dan punya daya tahan yang kuat untuk melakukan suatu tindakan terus-menerus. Ini susah nih. Ketika kita bicara melakukan sesuatu terus-menerus itu susah. Gampang aja. Kalau kita hari ini misalnya nih, ngangkat gelas air mineral. Anda bilang enteng. Ya, lakukan aja terus-menerus. Lakukan selama 1 jam. Jadi berat nggak? Lakukan selama 3 jam. Kadang-kadang kita bilang ini terlalu berat. No, mungkin karena kita kurang persisten melakukannya. Terus-menerusnya itu loh yang bagian yang susah. Kegigihannya itu loh yang susah. Sebab menjadi murid Yesus itu beda banget sama ketika kita kayak bayangin masuk sekolah yang namanya SD, SMP, SMA. Ya, saya mau bahas 2 nih perbedaannya. Yang pertama, masuk jadi yang namanya murid Yesus itu enggak ada jangka waktunya. Ini yang beda yang kadang-kadang membuat kita tidak siap untuk masuk ke dalam discipleship atau pemuritan akan pengikutan kepada Kristus. Masalahnya ketika kita masuk, Tuhan, aku mau kau muridkan, aku mau jadi maksimal, aku mau mencapai tujuan dalam hidupku, gitu ya. Ini kan doa kita. Amin. Ketika kita bilang, Tuhan, aku mau masuk, yang kita bayangin tuh kayak pemuritan mungkin kayak di sekolah-sekolah yang lain gitu. Padahal ketika kita masuk sekolah, misalnya saya nih, ketika saya mau ajak anak saya nanti mau masuk primary school, SD, saya tahu bahwa saya harus punya persiapan untuk 6 tahun. Karena SD setahu saya 6 tahun, kalau normal loh ya. Kan nggak ada yang, ya saya anggap anak saya normal gitu, nggak bodoh banget sehingga harus SD aja 9-10 tahun, kan itu kan nggak mungkin. Saya persiapkan dananya, saya persiapkan energinya, 6 tahun aja. Tapi kalau Anda ikut murid Yesus, kan Anda nggak bisa begitu. Pak, saya mau dimuridkan, tapi 12 kali aja Pak ya. Habis itu saya lulus, nggak mau lagi. Kan nggak bisa loh. Aku mau dengar pengajaran, tapi ya 3 bulan pertama Pak. Gitu. Kan nggak bisa gitu. Bahkan kalau menurut saya ketika kita bilang, Tuhan aku mau jadi murid Yesus, menurut saya jangka waktunya sampai kita mati. Dan kita akan terus dimuridkan. Kita nggak ada yang tahu waktunya sampai kapan. Dan dalam hidup kita, saya boleh jujur, mungkin nggak ada yang punya persiapan sampai selesai. Karena nggak ada yang tahu tujuan yang Tuhan tetapkan dalam hidup kita itu apa persisnya. Kita cuma mau dimuridkan, lalu kita berharap bertumbuh setiap hari, makin serupa sama Yesus sampai selesai. Jangka waktunya nggak ada. Jadi bayangkan, perbedaannya kita tidak bisa menyiapkan hidup kita, lalu Pak saya mau dimuridkan sebentar saja, tidak bisa. Tanpa jangka waktu. Demikian juga nanti anak saya lulus sampai SMP, 3 tahun. Udah pasti SMP 3 tahun nggak mungkin berubah.
Apapun yang saya mau siapkan, ya 3 tahun. Tapi sekali lagi, pemuritan menjadi murid Yesus, tidak ada jangka waktunya sama sekali. Lalu perbedaannya yang kedua, nah ini yang menarik. Kurikulumnya, standarnya beda-beda. Ya, kurikulumnya beda-beda. Kalau Anda masuk sekolah biasa, itu Anda bisa tanya, ikut kurikulum yang mana? Internasional kah? Internasional plus kah? Yang pengantarnya bahasa Inggris kah? Ada yang bahasa Mandarin sekarang? Ada yang bahasa Indonesia semuanya? Bahasa Jawa setahu saya tidak ada. Ya, semua ada kurikulumnya. Nggak mungkin gini, kamu jadi orang tua nggak perlu ngajarin anakmu yang SD untuk belajar sin kostan. Mereka kan bilang, apa ini Pak? Ini dunia yang saya nggak ngerti. Dan kamu nggak perlu ajarin itu. Karena di kurikulum nggak ada. Tetapi ketika kita memutuskan jadi murid Yesus, kurikulumnya siapa yang tahu? Setiap orang dimulai, startnya beda-beda loh. Kita bisa jadi murid Yesus bareng-bareng nih, masuk ke tempat yang dimuridkan sama-sama, daftar di som angkatan yang sama misalnya gitu. Bisa masuk, tapi ajarannya bisa beda-beda. Kenapa? Karena kebutuhan kita akan firman beda-beda. Startnya beda-beda. Talenta yang ada dalam hidup kita beda-beda. Dan yang paling penting menurut saya, goalnya Tuhan sama kita beda-beda loh. Ada yang Tuhan pilih, aku kasih kamu, aku persiapkan kamu untuk jadi gembala misalnya. Dan kita tahu dalam hati kita, Tuhan panggil kita buat jadi gembala. Lalu Tuhan nggak mungkin latih kita. Sama seperti orang yang pada lainnya, yang Tuhan panggil misalnya untuk jadi worship leader misalnya. Itu panggilan yang beda. Bukannya nggak penting loh ya. Tapi latihannya beda. Kurikulumnya beda. Tuhan akan latih kita dengan cara yang beda. Ketika Tuhan panggil saya untuk melayani dalam hal ini misalnya keluarga, Tuhan kasih kurikulumnya beda loh. Tuhan pertemukan saya bukan dengan penyanyi-penyanyi, dengan bisnismen, karena pelayanannya keluarga. Tuhan akan nggak tahu gimana pertemukan dengan keluarga-keluarga yang lain. Tuhan akan ajari saya ilmu-ilmu tentang keluarga. Yang jadi masalah di mana? Di dalam keluarga. Titik-titik yang kira-kira bisa menimbulkan problem dalam keluarga. Dan saya bilang, Tuhan, kenapa keluarga saya berat banget? Kenapa saya punya keluarga dari ini kok yang begini-begini dan lain sebagainya? Oh iya, Tuhan punya kurikulum saya untuk keluarga. Dan saya nggak mempersiapkan itu sama sekali. Saya nggak bisa tahu sama sekali. Begitu saya masuk ke dalam pemuritan, saya siap dimuridkan. Baru semua itu Tuhan bukakan kepada saya. Nggak ada jangka waktunya, dan Anda nggak dikasih persiapan, kisi-kisi ujiannya apa. Jadi buat saya ketika kita nganggap bahwa pemuritan di dalam Yesus Kristus adalah hal yang mudah dan singkat dan gampang, coba dipikir sekali lagi. Kita tidak punya jangka waktu. Ketika Anda mau jadi murid Yesus, siapkan hidupmu untuk seumur hidup. Yang kedua, untuk hal apapun yang Tuhan taruh dalam hidup Anda. Makin besar tujuan yang Tuhan taruh dalam hidupmu, pasti pelajarannya akan makin susah. Dan semuanya nanti tiba-tiba surprise saja di tengah-tengahmu akan dapat hal semacam itu. Jadi kalau ketika kita mundur nih dalam hal pemuritan, mungkin ya bukan masalah kita jadi orang tidak percaya Yesus, enggak. Kita tidak punya energi untuk persistence, untuk teguh, untuk menghadapi ujian demi ujian, konsisten, terus-menerus. Itu loh yang penting. Jadi hari ini kalau kita ada yang ngalamin problem macam gini dan kita mulai ragu-ragu, bener nggak sih sebenarnya panggilan Tuhan dan lain sebagainya. Ya menurut saya, coba cek punya persistence nggak? Punya kegigihan nggak dalam hidup Anda? Kalau Anda punya kegigihan, ya saya rasa semua kita pasti selesai dengan baik. Mengakhiri semua ini dengan baik. Amin. Nah, faktor apa yang ada di dalam persistence itu? Ada seorang namanya Yusuf di dalam Alkitab. Tuhan merancangkan sesuatu yang besar buat hidup Yusuf. Buktinya apa? Gampang. Kejadian 37. Tuhan sudah kasih mimpi. Betul ya? Tuhan kasih mimpi. Yang pertama Tuhan kasih mimpi tentang berkas-berkas. Dan nanti berkas keluarganya tunduk sama berkasnya si Yusuf. Lalu kemudian bukan cuma sekali. Tuhan kasih mimpi yang lain, ya, yaitu mimpi soal matahari, bulan, dan bintang yang akan tunduk kepadanya. Jadi Tuhan punya tujuan yang besar dalam hidupnya si Yusuf ini. Sama seperti kita, mungkin dalam hidup kita sekarang, kita udah dikasih tahu nih sama Tuhan bahwa Engkau punya tujuan yang besar dan lain sebagainya. Nggak ada yang salah dengan tujuan yang besar dalam hidup kita. Cuman itu bukan proses yang singkat. Makin besar tujuannya, pasti makin lama sekolahnya. Makin berat apa yang harus kita pelajari.
Sayang di dalam hal ini, gereja biasanya cuman bisa share mimpinya, tapi nggak jago memuridkannya. Jadi gereja cuman kasih mimpi-mimpi yang besar. Aku lihat kamu yang baju merah di sana, Tuhan akan angkat engkau. Akan jadi besar, bisnismu akan besar, engkau akan gini. Itu bagus. Masalahnya bukan cuman mimpinya loh yang dikasih. Saya percaya setiap kita punya mimpi nih. Tapi gereja juga harus jago, kita juga harus siap masuk, dimuridkan untuk mempersiapkan diri. Pada waktu itu Yusuf lalai. Dia masih muda, 17 tahun. Paling disayang sama orang tuanya. Dikasih jubah yang maha indah. Yang lainnya nggak punya. Dia banggakan, Tuhan jadikan aku besar. Mimpinya dia pegang, tapi dia nggak siap masuk untuk dimuridkan. Faktor yang pertama yang harus kita punya untuk persistence, simple, namanya apa? Sabar. Sabar itu artinya kita menantikan waktu Tuhan persis apa seperti maunya dia. Jangan negosiasi soal ini, saudaraku. Jangan berusaha untuk jadi lebih cepat dalam hal ini. Di antara kita, tidak ada yang tahu sampai kapan kita siap untuk diutus Tuhan sesuai dengan maunya Tuhan. Yusuf lalai dalam hal itu, saudaraku. Jadi ketika dia dapat mimpi, dia sombongkan ke orang tuanya. Saudara, aku ini dapat mimpi, nanti semua kalian akan hormat sama saya. Ya keluarganya stres lah digituin. Padahal Tuhan kan kasih mimpi tujuannya. Tapi Yusuf nggak sabar. Dia ceritakan lagi yang kedua, sampai bapaknya pun geleng-geleng kepala lihat ini anak. Nanti berarti termasuk papa harus hormat sama kamu katanya. Baca ya Kejadian 37. Dan itu yang terjadi nggak? Ya, memang nantinya itu akan terjadi. Tapi belum waktunya, belum sekarang. Faktor yang pertama, sabar. Kalau Anda bilang kata sabar itu gampang, ya menurut saya yang paling pertama, nikahlah dulu. Nanti kalau nikahlah dulu, Anda yakin masih bisa sabar, mulailah mungkin jadilah pemimpin komsel atau gembala bagi orang lain. Berhubungan dengan orang lain. Jadi pemimpin sebuah perusahaan. Ketika ketemu banyak orang, Anda akan memahami kata sabar dengan cara yang berbeda. Kita bilang sekarang sabar. Loh Tuhan kasih panggilan ke saya besar kok Pak. Saya punya talenta hebat kok. Itu pun terjadi sama saya dulu. Saya pertama kali di gereja, saya tahu persis bahwa Tuhan kasih talenta besar menurut saya. Saudara tahu apa yang saya lakukan? Saya tantang yang bagian orang yang ngurusin sound dan lain sebagainya. Bagusan kamu apa bagusan saya? Gila nggak? Berani gitu loh. Orang kalau masih muda, merasa Tuhan panggil hidupnya. Dia ngelakuin hal semacam itu, bukannya salah. Tuhan memang taruh kebaikan dalam hidupnya. Masalahnya belum waktunya. Ayo yang masih muda-muda, yang saya yakin bahwa ada hal besar dalam hidupmu. Untuk lulus dalam ujian ini, kamu perlu satu, namanya kesabaran. Perlu kesabaran. Perlu dimuridkan, tapi konsisten terus-menerus. Itu nggak mudah loh. Taat sama seseorang yang seolah-olah lebih lemah daripada kita. Taat sama seseorang yang seolah-olah menurut kita lebih kurang pintar daripada kita. Taat sama seseorang yang kayaknya kalau diadu menangan kita daripada pemimpin kita. Itu susah. Suatu kali mentor saya ajarin saya begini. Ketika saya lagi pelayanan bareng dan dia katakan, pelayanan itu menarik. Dan Tuhan, ini yang saya tidak tahu kenapa dia bicara itu. Padahal saya tidak pernah cerita betapa sombong dan pongahnya saya sama seperti Yusuf pada waktu itu yang bawa jubah. Kemegahannya gitu ya. Lalu dia cerita gini, kalau Tuhan belum naikkan kamu di posisi tertentu, ikuti aturan pemimpinmu. Loh kalau pemimpin saya salah gimana Pak? Menyesatkan nggak? Tidak misalnya. Salah tapi nggak menyesatkan. Mungkin keliru ya. Kebijakan 1-2 keliru ya. Ya oke lah. Sekalipun dia keliru, taat aja. Tuhan bukan lihat keliru atau benar, tapi lihat ketaatan dalam hidupmu tuh. Menantikan proses. Sampai kapan Pak? Padahal saya tahu loh Pak, misalnya nih, saya yakin saya nyanyi lebih bagus daripada senior saya. Kenapa sih nggak pilih saya untuk jadi pemimpin, tapi kok pilih dia? Taat aja, ada waktunya nanti. Apa yang Tuhan taruh akan dipancarkan dalam hidupmu. Tapi tunggu waktunya, sabar. Dan bagi Yusuf, itu artinya sabar, itu 13 tahun. Teman-teman semuanya. 13 tahun. Dari kesombongannya dan lain sebagainya, ya dia harus 13 tahun menunggu. Sampai akhirnya terjadi mimpi Tuhan. Prosesnya gimana? Di penjara. Prosesnya bagaimana?
Anda tahu proses yang pertama Tuhan kasih buat hidupnya Yusuf apa yang diambil? Jubahnya yang maha indah itu. Yang dia sombongkan kemana-mana. Yang dia merasa hebat, yang bapaknya kasih, yang dia percayakan sama hidupnya. Oh nanti semuanya kuwariskan sama kamu. Yang hebat-hebat ku kasih sama kamu. Kamu paling ku sayang. Itu yang pertama diambil. Kamu jadi budak, jubahnya diambil. Mungkin di antara kita, banyak yang mendapatkan panggilan yang sama, bahkan yang lebih besar saya percaya. Tapi satu hal, tanamkan dalam hidup kita. Tunggu sampai waktunya terjadi. Persistence. Yang pertama apa? Sabar. Perjanjian baru ada satu contoh yang bagus. Namanya Petrus. Petrus itu rasul yang hebat enggak? Hebat. Bahkan Tuhan punya tujuan yang spesial enggak buat dia? Punya. Ini rasul lain dibanding murid yang lain. Kalau Anda lihat beberapa tokoh dalam perjanjian baru, itu ada tokoh-tokoh penting. Salah satunya Petrus. Misalnya Paulus juga gitu. Yang lainnya bukannya enggak penting, tapi ada tokoh-tokoh yang kalau Anda baca histori maupun Alkitab, ada yang memang lebih penting gitu. Petrus itu adalah salah satu yang Tuhan tentukan untuk jadi tokoh yang penting di dalam gereja Tuhan sampai sekarang. Di mana ada ayatnya buktinya Matius 16. Itu waktu Yesus tanya, siapakah aku ini kepada orang-orang? Ya kan, ada yang jawab ini, ada yang jawab itu. Lalu Petrus jawab, no, kamu Mesias. Dan Tuhan bilang begini, kalau Anda baca ayat Matius 16, Tuhan bilang begini, ya. Simon Petrus, ya, Simon. Lalu kemudian setelah Simon bilang bahwa kau adalah Mesias, dipanggil lagi bukan Simon, tetapi dipanggil sebagai Petrus. Itu diganti namanya sama Tuhan Yesus. Simon itu artinya lalang, orang yang gampang goyah. Jadi kalau Anda lihat Simon Petrus, yang dulu adalah orang yang gampang goyah, buktinya ada nggak di Alkitab? Oh iya, tapi Tuhan udah punya tujuan besar nih, bahwa yang namanya Simon yang gampang goyah akan jadi Petrus, Petra, batu karang. Dan di atas batu ini akan didirikan gereja. Itu yang diambil sebagai orang Katolik ya. Dan pada akhirnya di mana makam Petrus? Ya udah, kalau Anda tahu pusatnya gereja Katolik, makamnya di mana? Ya di bawahnya itu. Dianggap sebagai dasar daripada gereja yang ada sampai sekarang. Oh, Simon Petrus punya tujuan yang besar. Siapa yang ngomong? Tuhan Yesus sendiri kok. Dan Anda tahu bahwa dia belum mencapai waktunya, tapi sombongnya udah duluan. Kalau Anda lihat pembicaraan rasul-rasul pada saat itu salah satunya adalah siapa yang paling besar di antara kita? Siapa yang paling hebat? Oh iya, siapa yang mau jalan di atas air? Aku, kata Petrus gitu. Pokoknya dia orang yang dalam hidupnya. Kenapa? Karena ada sesuatu yang besar dalam hidupnya. Itu Petrus. Bukannya salah loh, tujuannya baik. Masalahnya, waktunya belum tiba. Makanya ketika Anda lihat sebuah perikop yang sangat terkenal, ada Petrus menyangkal Tuhan 3 kali, itu memang udah begitu. Gitu. Kenapa belum ready aja? Belum sampai poin di mana Tuhan memang tentukan dia buat jadi Petrus, rasul dasar daripada gereja. Tuhan, aku nggak akan menyangkal engkau. Bahkan kalau Anda baca Matius 26 ayat yang ke-33, Petrus berkata, biarpun mereka semua tergoncang imannya, tapi gua enggak, kata Petrus. Tapi aku tidak. Ya kan? Sekalipun aku harus mati bersama-sama dengan engkau, aku tidak akan menyangkal engkau. Keren kan? Tujuan Tuhan besar sih. Masalahnya nggak sabar Petrus. Belum. Dia sombong. Akhirnya apa? Sebelum ayam berkokok, dia akan menyangkal 3 kali. Menyangkal tidak? Yes. Apa yang Petrus enggak punya? Belum selesai. Dia enggak punya kesabaran. Kita kalau mau berhasil, merasakan sesuatu yang baik daripada Tuhan, sampai tujuan Tuhan terjadi dalam hidup kita. Sabar, teman-teman. Sabar. Sekalipun ini pemuritan yang model Anda bilang gak enak nih. Nih gembalaku nih emang kadang-kadang bikin materinya agak kurang ajar nih. Misalnya gitu, kamu jengkel sendiri. Kan gereja sebelah kayaknya lebih bagus. Kita tergoda ikut sebelah gitu. Ya tapi mau gimana gitu. Mentor saya waktu awal-awal itu kita diajarin untuk sesuatu yang buat saya ya kadang-kadang agak buat apa sih gitu? Buat apa? Kita ini kalau buat salah dulu sebagai murid ya, kita disuruh berlutut tau. Maksudnya zaman sekarang bos gitu, bukan zaman negara Cina zaman dulu gitu yang salah harus berlutut di depan sampai orang tuanya bilang boleh masuk rumah kayak ini kan udah zaman baru. Maksudnya ngapain sih gereja gitu-gitu? Tapi ya kita ikut aja. Ketika kita berbuat dosa, no, sekarang kamu berlutut dan berdoa baca firman. Ya kita lakukan. Kita nggak mempersalahkan apapun itu, kita belajar bahwa
Yang bikin kita berhasil bukan masalah nanti orang tua saya gini, mentor saya begini, tapi masalah kita mau ngikut dengan baik atau enggak. Dan kita diajarin dari pertama ya sabar. Akan ada waktunya buat kita masing-masing. Proses kita masing-masing. Sabar. Bagi Petrus, Anda tahu momen yang paling penting adalah dari sebuah buku yang Anda baca. Ini tanya sama Bapak Gembala atau Rasul Marwan di sini ya. Dia jago lah hal macam begini. Quo vadis Domine. Tanyain, itu artinya apa? Itu adalah kisah pembalikan Petrus yang akhirnya dia sebelum mati disalib terbalik demi menjaga kehormatan Tuhan Yesus Kristus. Rasul yang dulunya sombong dan gak sabar, dia pada akhirnya rela mati buat murid-murid Yesus. Dan gara-gara pengorbanannya itu, sampai sekarang kita bisa lihat betapa hebatnya kasih karunia Tuhan. Banyak jemaat yang percaya. Sabar. Ibrani 6 ayat 15 ngomong, ini buat tokoh yang lain. Abraham menanti dengan sabar dan dengan demikian memperoleh yang dijanjikan kepadanya. Sabar dulu, nanti akan ada waktunya untuk kita menerima. Ya, sabar aja. Saya percaya bahwa kebaikan itu akan datang buat orang-orang yang sabar nunggu. Ya, sabar. Kalau belum punya pacar, sabar. Jangan buru-buru salah pilih ntar. Kalau yang belum waktunya nikah, sabar. Selesaiin dulu konseling pernikahan sampai berapapun. Jangan buru-buru. Banyak kisah yang salah gara-gara nggak mau konseling. Pak, buruan mau konseling, mau nikah. Sebulan suruh ngabisin materi 12 kali. Ya, jadi gembalanya yang sakit kepala. Terus mau berapa hari sekali gitu untuk konseling. Selesaiin dulu. Itu jauh lebih penting daripada acaranya. Kenapa? Pernikahan seumur hidup. Acara kan suatu saat dilupakan. Ya, belajarlah sabar. Kalau kita lihat di dalam Alkitab, itu semua tokoh adalah orang-orang yang menantikan Tuhan. Semua, tidak ada yang enggak. Ya, yang buru-buru biasanya tidak baik. Siapa yang buru-buru? Misalnya Simpson. Itu orang-orang yang buru-buru pakai kekuatannya tanpa perintah Tuhan. Dia punya nggak? Punya. Padahal panggilan dalam hidupnya besar. Tapi kekuatannya akhirnya dipakai untuk bunuhin binatang, untuk main sama perempuan, dan lain sebagainya. Kenapa? Tidak sabar. Tapi kalau kita lihat tadi Yusuf berapa? 13 tahun. Daud berapa tahun sebelum dia jadi raja? Daud itu 15 tahun. Kurang lebih waktu dia diurapi jadi raja. Sampai dia jadi raja beneran. Oh, dia bisa sih. Dia bunuh Saul tuh bisa loh. Ada satu kisah di mana waktu Daud dikejar sama ribuan pasukan Saul. Yang kemudian Saul buang hajat. Lalu kemudian dipotong pucung jubahnya itu. Bukankah sebenarnya Daud layak karena dia raja secara hukum Tuhan untuk bunuh Saul. Saul jahat. Tapi dia tidak lakukan. Kenapa? Nunggu waktu. Aku nggak boleh untuk membunuh Tuanku. Aku nggak boleh bertindak sama Tuanku. Belum waktunya. Dan pada akhirnya, pada umur yang ke-30 tahun, terjadilah apa yang Tuhan janjikan dalam hidupnya. Ya, sabar. Abraham, dari janji Tuhan, berapa puluh tahun? 25 tahun. Dan seterusnya, ada janji-janji Tuhan berikutnya. Tapi panjang prosesnya. Bukan proses yang singkat. Kaleb, ini yang paling lama menurut saya dalam Alkitab. Tapi nanti kita bahas tempat yang lain. Nah, faktor yang kedua selain kesabaran teman-teman, namanya adalah ketekunan. Persistence itu isinya dua. Sabar, tapi bukan cuma sabar. Konsisten sabar dan melakukan hal yang sama. Terus-menerus, tidak jadi lelah. Ini yang susahnya setengah mati. Ketekunan tuh bicara begini. Baca Roma 5 ayat 3 dan 4 ya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Kita suka bagian terakhirnya. Yuk kita percaya ada pengharapan dalam nama Yesus. Sekarang belum selesai, tapi ada harapan. Bentar dulu, harapan itu ada kesengsaraan. Sengsaraan jadi tekun, tekun jadi tahan uji, baru menimbulkan yang namanya pengharapan. Ya, apa itu ketekunan? Teman-teman perhatikan, yang namanya ketekunan adalah melakukan sesuatu dari semula sampai sekarang dengan kekuatan, perhatian, energi yang sama. Konsisten. Arti persistence tadi itu loh yang awal. Melakukan sesuatu dari semula sampai sekarang dengan kekuatan yang sama, tidak kurang. Ini saya nggak bayangin kalau kita harus seperti ini selama bertahun-tahun. Tapi ya, itulah yang harus dilakukan bagi orang-orang yang percaya. Ketika percaya janji Tuhan dalam hidupnya besar, dipanggil untuk sesuatu hal yang besar. Bapak Gembala kita misalnya di tempat ini, dipanggil jadi gembala, lalu melakukan hal yang sama. Sudah berapa tahun sampai sekarang Pak? Ya, 2 tahun.
ngerekam, syuting, edit, ibadah. WL, main musik, khotbah, sharing, kunjungan. Kadang-kadang nggak ada yang datang. Zoom, kameranya dimatiin. Ya kan? Terus kemudian kecil. Tapi melayani orang-orang seperti itu berapa tahun loh? Berapa tahun? 1 tahun pertama mungkin jadi sesuatu yang masih, ayo semangat lah. Tuhan panggil kita jadi gereja yang hebat. Ya, 1 tahun pertama. Sekarang 2 tahun. Kita nggak ada yang tahu loh. Sampai nanti tiba-tiba apa yang Tuhan taruh terjadi beneran. Apa yang Tuhan janjikan terjadi. Kita nggak tahu sampai berapa lama. Tapi rela nggak melakukan hal yang sama tanpa kurang energi itu loh. Dulu aja nih waktu kita ibadah masuk dalam kondisi belum pandemi, itu rasa moodnya tuh beda banget. Ketika pandemi ini ya, jujur nih di terakhir pandemi, kita tuh ibadah udah kayak ya yang penting ibadah lah, udah mau jam 8, jam 10, pokoknya online lah udah ibadah. Kadang-kadang sambil bikin mie gitu masih bisa ibadah, sambil main handphone, sambil balesin chat. Beda, dulu waktu kita ibadah sebelum pandemi, kita jam 7 udah mandi, siap-siap. Wow, yuk kita gereja, yuk kita memuji Tuhan, yuk kita semangat. Begitu terjadi kesusahan, kok hilang ya rasa itu gitu. Lah sekarang setelah selesai pandemi, lebih hilang lagi malahan. Yang udah kebiasaan online banyak yang nggak mau balik loh. Fakta itu. Di mana dulu waktu Anda bilang aku cinta Tuhan, siap dimuridkan itu, di mana gitu perasaan itu? Sekarang baru kena pandemi, untung kita nggak kena COVID-nya, untung kita nggak kena dampaknya secara parah sampai kita nggak bisa nafas, sampai kita bahkan ada yang meninggal dan lain sebagainya. Tapi di mana kekuatan itu? Ketekunan adalah ketika kita melakukan hal yang sama terus-menerus dengan energi yang sama persisnya itu loh. Menurut saya itu kok nggak mudah sama sekali ya. Itu sesuatu yang susah. Kita berdoa untuk orang yang belum percaya, keluarga kita. Kita berdoa 1 tahun mungkin bisa, 2 tahun bisa. Kalau udah 10 tahun misalnya. Saya punya kenalan, doain orang tuanya 14 tahun. 14 tahun, baru akhirnya dia menyebut nama Yesus dalam hidup orang tuanya. Saya percaya itu nggak mudah loh. Setiap hari berdoa tidak bolong, nggak berhenti untuk berdoa untuk hal yang sama, pertobatan. Dan terjadi di tahun ke-14. Mending kalau terjadi di hari ke-14, itu masih mudah. Masih mudah buat kita. Puasa 3 hari mungkin gampang. Makanya di gereja kita dulu dibiasakan puasa 40 hari. Itu susah loh. Puasanya nggak usah, bukan gini loh. Puasa bukan yang nggak boleh makan nggak boleh makan sama sekali, nggak. Puasanya nggak boleh makan daging. Itu yang nyebelin kadang-kadang. Jadi 40 hari makannya sayur, telur, pecel, sayur, telur, Indomie, akhirnya Indomie. Makannya gitu terus. Susah loh itu. Konsisten tetap. Hari pertama kita puasa, Tuhan pasti bekerja. Oh semangat. 3 hari, seminggu saya yakin masih gampang. Setelah lewat 10 hari, 14 hari, itu kamu lihat pecel kayak, iya Tuhan, kenapa sih gini lagi? Sukacitanya kemana? Padahal itu baru 2 minggu. Mengikut Yesus tidak ada jangka waktunya. Anda dimuridkan sekarang, melakukan sekarang, doa sekarang, komsel sekarang, baca firman, sampai 10 tahun lagi ke depan, 20 tahun lagi ke depan, masih punya kekuatan yang sama Anda. Kalau kita tidak punya kekuatan itu, kamu tidak persistence. Kalau kita nggak persisten, nggak teguh, kita akan disebut Alkitab orang-orang yang mudah digoyahkan. Kenapa? Kakinya nggak kuat. Kita nggak berdiri dalam dasar yang kuat. Mungkin bukannya kita nggak setia. Kita masih cinta Tuhan. Masalahnya kita nggak kuat ngadepin hal semacam ini. Itu sebabnya hari ini kita belajar sabar. Tekun itu suatu hal yang penting. Kalau Anda ingat ada sebuah kisah yang ini dulu menginspirasi saya waktu zaman sekolah. Gitu ya. Ayo teman-teman rajin semuanya. Ayo tekun. Ada seorang tokoh yang membuat bola lampu, namanya Thomas Alva Edison, semuanya tahu lah. Berapa kali dia gagal? 10.000 gitu. Tapi kalau Anda lihat dia nggak bilang dia gagal. Dia menemukan 9.999 cara yang kebetulan tidak berhasil. Tapi dia tetap konsisten nyoba cara yang sama dari pertama sampai akhirnya ketemu. 10.000 berhasil gitu loh. Itu sudah sebuah perbedaan yang besar. Dia nggak bertahan lawan kegagalan. Dia mencari 10.000 cara yang berhasil. Nah kita orang Kristen harusnya punya cara yang seperti itu. Kalau penginjilan kita gagal hari ini, injili lagi. Kalau penginjilan kita gagal, injili lagi dengan cara yang lain. Temukan banyak cara sampai berhasil. Jangan berhenti, itu namanya tekun.
Bukan bertahan karena kesusahan, tetapi kita tidak bilang kita gagal. Tapi kita percaya ada sesuatu yang membuat kita berhasil di depan sana. Dan kita terus melakukan hal yang sama, terus-menerus, tidak berhenti, sampai akhirnya terjadi dalam kehidupan kita. Berapa tahun waktunya? Tidak tahu. Tanyakan kepada Tuhan kita buat hidup kita masing-masing. Menurut saya sekali lagi, semakin Tuhan punya panggilan yang besar untuk hidup kita, pasti engkau akan dimuridkan dengan cara yang lebih berat, berbeda dibanding yang lain. Ya siapkan aja, saya pun tidak tahu berapa lama. Kalau menurut program gereja, ya 3 bulan sih. Menurut program gereja, itu som 1. Nanti ada yang kedua tuh, nanti 3 bulan lagi gitu. Nanti setahun, udah bolehlah dibaptis, kemudian pelayanan, boleh. Itu menurut program gereja. Tapi kalau menurut Yesus, ya saya tidak tahu. Mungkin kalau buat saya sih kayaknya sih dimuridkan sampai kita mati. Saya pun tidak tahu. Jadi doa, silakan berdoa masing-masing ya. Di dalam Alkitab ada satu contoh, saya akan mengakhiri dengan ini. Yang tadi kita sebut sama-sama. Namanya Kaleb. Kaleb itu kalau Anda baca, ya dia adalah orang yang temannya si 12 pengintai itu. Ketika dia berhasil kan cuma 2 yang benar. Joshua dan Kaleb, Anda tahu itu kisahnya. Si Kaleb ini adalah orang yang menemani sampai akhirnya masuk ke tanah itu, dan kemudian akhirnya dia sebenarnya dia berhak atas bagian yang terbaik daripada tanah Kanaan. Ya, daripada tanah Kanaan. Harusnya dia pemimpinnya, cuma 2 dari yang lain kok. Dia harusnya berhak. Tapi kalau Anda baca nih ya, jadi sekarang, wah ini menarik nih. Sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya. Wis. Sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa. Jadi Musa janji nih orang-orang di sana akan punya tanah warisan yang terbaik. Dan Kaleb menjadi orang yang penting yang dapat warisan yang terbaik. Dan dia nungguin itu 45 tahun. Dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Nah ini yang luar biasa. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu. Demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Dia nungguin berapa? 45 tahun. Harusnya kalau itu misalnya dalam kondisi saya gitu, atau dalam kondisi yang kita lihat di banyak keadaan sekarang. Loh, dia orang yang paling berjasa kok untuk bangsa itu. 2 orang yang paling berjasa. Yang satunya Kaleb. Harusnya kalau kita ngerasa orang jadi seperti itu gimana? Bukankah kita ngerasa kita paling berhak? Harusnya buat saya dulu dong, Pak. Kan saya yang bangun. Kan saya yang ngerebut. Kan saya yang ini. Masa nungguin 45 tahun? Itu orang sabarnya kayak apa? Dan yang hebat, dia bukan cuma sabar, tapi konsisten. Pada waktu ini, 45 tahun ya, aku masih sama kuat untuk ngelakuin hal yang sama. Ini bukan hal yang mudah loh teman-teman. Anda bisa bertahan 1-2 hari di tempat yang sama. Tapi kalau udah 45 tahun, itu butuh kekuatan yang ekstra, sabar yang ekstra, dan kekuatan yang luar biasa. Tapi terjadi enggak? Terjadi. Makanya firman tadi kita kembali, Roma 5 ayat 3. Lewat kesengsaraan itu akhirnya timbul yang namanya ketekunan. Sabar ditambah ketekunan, persistence untuk melakukan sesuatu. Nah dari situ baru kita disebut sebagai orang yang tahan uji. Kalau kita udah sampai orang yang tahan uji, Alkitab katakan begini loh, kita ini bisa bermegah dalam kesengsaraan. Tanda di mana kita jadi orang yang tahan uji gimana? Kamu bisa nyombong, bermegah tuh, boasting tuh sombong. Mobilku baru loh, gue beli ini versi ini loh, gitu. Aku beli item bagus loh di game misalnya gitu. Kamu pamerin itu, kenapa? Itu boasting. Lah bagi orang yang udah punya persistence, dia akan sombongin apa? Kesengsaraan. Suruh puasa 40 hari. Gampang gitu. Ya sombong-sombong gimana gitu ya. Tapi ya itu yang terjadi. Anda nggak ngelihat kesusahan di balik orang-orang yang seperti ini, yang punya persistensi. Sekalipun sudah dididik sedemikian rupa, tantangannya banyak, ujiannya banyak. Tapi kok orang ini kok hebat banget ya, tenang gitu pembawaannya. Persistensi dia. Jadi bagi dia, kesengsaraan itu layak untuk dimegahkan. Dia nggak megahkan kekuatannya ya, faktanya sampai hari ini gue lewat kok. Dan itu adalah hal-hal yang bisa dilewati. Itu di dalam hidupnya, saya yakin udah punya kekuatan luar biasa. Kalau kita begitu sabar, lalu kita tekun, punya kita yang namanya tahan uji. Baru dari sana muncul yang namanya pengharapan. Nah, ayat yang tadi, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita.
Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan itu yang menimbulkan tahan uji jadi pengharapan. Jadi kalau saya simpulkan, orang yang bisa bertahan adalah orang yang tetap bisa terus stay saat orang yang lain sudah lari. Saat yang lain udah pergi ngilang kemana, ya kamu masih ada di sana. Itu berarti kamu orang yang hebat tuh. Dalam kondisi yang sulit, Anda akan lihat orang-orang yang kabur. Percayalah. Dalam kondisi yang paling tidak enak di dunia ini, Anda yang paling gampang lihat ada orang-orang yang pertama kali kabur lah. Udah. Ya semoga yang kabur bukan gembala Anda duluan, karena semuanya kacau. Tapi Anda akan lihat nih, kalau ada orang yang dalam susah, Anda akan lihat orang itu masuk keluar. Jangan salahkan itu. Ini masalahnya belum tentu mereka orang yang taat dan siap nggak taat dan siap meninggalkan Tuhan, tidak. Tapi mereka tidak punya persistensi. Anda akan lihat satu orang masuk, bantu sebentar lari. Orang masuk, bantu sebentar lari. Orang masuk, sebentar lari. Mereka mau sih sebenarnya mencintai Yesus, tapi mereka belum dibentuk persistensi. Teman-teman, hari ini saya mau sarankan buat semua kita, punyailah persistensi. Daripada ya kita ini beruntung sekali, kita dimuridkan dalam kondisi yang kita tahu, orang-orang yang kita kenal. Lebih baik daripada Anda dilempar di lautan atau di hutan dan Anda belajar bertahan hidup kan. Itu kan jauh lebih susah. Mumpung kita dimuridkan oleh orang yang kita kenal, masih belajar lewat firman Tuhan, masih membahas hal yang baik, sekalipun susah, saya percaya itu sudah didesain sedemikian rupa untuk kita tetap aman dan bertumbuh sampai selesai. Ya, jadi punyailah persistence, yaitu kemampuan untuk teguh berdiri dalam segala keadaan dan kita konsisten terus-menerus melakukan hal yang sama. Saya percaya tujuan yang besar itu dalam hidup Anda dan saya akan tergenapi pada waktunya. Sabar, tekun. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Mari kita mempersiapkan diri untuk perjamuan kudus. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Demikian firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Yang percaya bahwa roti di tangan kita ini adalah lambang persekutuan kita dengan tubuh Kristus, kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat anggur di tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Yang percaya kalau anggur di tangan kita ini adalah lambang persekutuan kita dengan darah Kristus, kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Mari anak-anak yang disayang Tuhan, mari kita nyanyikan doa berkat. Tuhan memberkatimu. Tuhan melindungimu. Dia menyinarimu dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberi damai sejahtera.